By the way, Instagramnya dihack. Dihilangkan. Nah, ini setelah yang aku postingan kedua tentang kasusnya Gala ini hilang. Aku lagi usaha ngembaliinnya. Cuma sebenarnya setelah aku lihat-lihat ngerasa kayak akun yang pertama itu harus dihilangkan deh. Nggak tahu, ada perasaan gitu aja. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi kedatangan salah satu seleb ya, Mbak Emma Waroka ya, yang udah pasti awet muda, cantik, sering main di sinetron, dan sekarang tuh sering banget warawiri di TV nih, TikToknya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channel Furi Harun dan YouTube channelnya Mamski ya? Mamski TikTok apa? aja dia kayaknya. Oh, ada sih, follow Essential TikTok. Fitness YouTube-nya. Oh. Essential Fitness Management. Jadi bukan Oke. namanya Mamski. Oh, bukan namanya Mamski. Tapi kalau mau follow Instagramnya Boleh banget. atau TikToknya. TikToknya. By the way, Instagramnya dihack. Dihilangkan. Itu Dihilangkan. dihilangkan. Yang pertama kan dihack. Kan yang pertama dulu udah balik. Terus balikan. Nah, ini setelah yang aku postingan kedua tentang kasusnya Gala ini hilang. Hilang kayak lenyap gitu. Jadi kayaknya sih dari IG-nya. Waduh, itu nggak bisa dikembalikan. Aku lagi usaha ngembaliinnya. Cuma sebenarnya setelah aku lihat-lihat untuk akun yang baru ini pun ternyata lebih gimana ya, lebih fokus ke ini gitu ya, ke masalah ini. Terus aku juga ngerasa kayaknya nih akun yang kedua memang kayaknya akun yang pertama itu harus dihilangkan deh. Nggak tahu, ada perasaan gitu aja. Oh, oke. Gitu. Tapi berarti tinggal ngurus verified-nya. Verified-nya aja. Kalaupun nanti mau dibalikin yang pertama, mungkin perlu 2-3 bulan. Aku udah tanya-tanya orang. Itu biasanya lu karena terlalu rame, kayak ngelonjak gitu, dipikir ada apa. Instagram nge-take down itu. Oh, gitu. nge-take down beritanya. Iya. Nah, ini kan Mbak Emma tuh sahabatnya Vanessa, ya. Iya. Sebetulnya kalau sosoknya Vanessa sendiri itu kayak gimana sih selama kenal? Oh, kalau Vanessa Angel itu yang pasti yang langsung bisa dilihat itu adalah ceria, sweet itu dia care banget sama orang, terus dia manja dan pekerja keras. Kalau yang aku lihat dari Vanessa Angel gitu. Jadi anaknya rajin, anaknya ceria, terus kalau sama orang tuh dia bisa care banget. Selama aku berteman deket banget, dia dulu suka datang ke kita, suka main di nge-gym bareng, terus di aerobic room juga, olahraga bareng. Ya itu dia selalu punya waktu untuk nemuin temennya, padahal dia lagi sibuk banget. Terus emang pekerja keras, jadi suka cari peluang apa aja yang dia bisa dagangin, apapun gitu. Pokoknya produk-produk dia kan banyak banget tuh dari zaman dulu sampai sekarang gitu, sampai yang terakhir akhir hidupnya. Ya itulah Vanessa Angel. Betul. Nah, kalau Kak Emma sendiri kan sekarang ini kan banyak banget nih netizen yang ngomongin mereka ya gitu ya. Sebetulnya sebagai sahabat ngerasa capek nggak sih almarhum suka diomongin terus gitu? Iya, capek banget. Karena gini loh, almarhum Bibi dan almarhum Mafe kan sudah meninggalkan menutup masa lalu yang kurang baik. Betul. Dan di akhir-akhir hidupnya kan semuanya sangat membahagiakan gitu, dan membanggakan juga kita lihat dengan kelahiran Gala. Betul. Jadi ini tuh sebenarnya sudah closing yang indah banget gitu loh. Sebagai seorang public figure ya, Vanessa Angel dan suaminya juga, seharusnya kan nama baik ini kita jaga. Betul. Gitu. Betul. Itu yang membuat aku tuh miris. Karena buat mereka untuk merubah image yang kemarin kurang baik itu ke baik aja udah setengah mati. Iya. Terus sekarang udah nggak ada, mau dijelekin lagi. Nah, aku nggak bisa diam sebagai orang yang kenal sama Faye dan Bibi. Iya. Nah, Kak Emma sendiri udah berapa kali ini datang ke Polda nih waktu kemarin? Aku belum sih, belum pernah. Belum. Jadi kemarin cuman Marissa Ica aja. Kalau nggak salah sih Marissa Ica kan udah ya kemarin ya. Belum sih. Belum ya. Jadi ingin klarifikasi aja kalau ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan gitu loh teman-teman ya. Iya, betul. Karena kalau Mbak Emma ini kenal sama Vanessa, kalau yang lain kan kadang suka nyomot-nyomot video-video dari mana-mana gitu asal ngambil gitu. Betul sekali. Dan apa ya? Kalau sampai kita menyiarkan
berita yang mencemarkan nama baik seseorang secara masif, secara gamblang menyebutkan nama, menunjuk orangnya dengan foto atau tulisan atau video, itu sudah kena Undang-Undang ITE. Betul. Itu yang harus mungkin teman-teman netizen perhatikan dengan baik gitu. Jadi nggak bisa seenaknya aja komen, Nggak bikin bisa. video kayak gitu Nggak bisa. ya. Iya. Nah terus kalau Mbak Emma nih ya, kan kemarin Gala tuh kayak alhamdulillah udah punya rumah. Alhamdulillah. Kita seneng banget ya, rumahnya bagus gitu, gede gitu. Nah kalau sama suami nih, suka pengen nengokin Gala atau apa, Iya. punya jadwal khusus sama teman-teman Vanessa gitu? Iya sih, janjian terus Oh, kita. janjian terus. Mereka kan lagi di Bali nih, tapi kita emang nggak keluar kota. Untuk tahun baru ini kita di rumah. Tapi kemarin juga acara 40 harian, acara sebelum itu juga sudah menemui Gala. Terus acara penyerahan rumah itu juga. Dan nanti seterusnya kita akan selalu luangkan waktu untuk Gala, untuk lihat gitu perkembangannya. Ya. Karena setelah kasus ini kan silaturahminya udah bagus, udah makin deket sama keluarga Bibi ya, Pak Faisal, terus Bu Dewi, Fuji. Aku sama Fuji dan Fadli tuh yang lebih sering kayak WA atau DM sama Ica gitu. Iya. Pesan-pesan buat netizen nih yang suka kepo terus pengen lihat tentang Vanessa gitu. Pesan-pesannya apa nih? Aku sih nggak nyalahin ya netizen Iya. itu. Pasti reaksi publik itu terpancing dengan adanya suatu isu. Apalagi isunya itu hot issue gitu ya. Yang bikin concern banyak orang. Betul, Itu. betul. Jadi sebenarnya netizen tuh hanya mengikuti arus aja, Mbak Furi. Aku lihat sih seperti itu. Dan netizen zaman sekarang nih smart banget. Dalam arti suatu berita yang dilemparkan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu pasti akan dicari kebenarannya sampai ke ujung yang paling terdalam, lautan terdalam pun dikorek sama netizen. Iya, betul, sampai video-video lamanya juga muncul. Semua. Iya. Jejak digital itu kan nggak kayak tahun kita 70-an, 80-an, 90-an. Belum ada, tapi sekarang semua itu sudah tersimpan rapih dan selalu bisa diambil lagi. Jadi memang harus ekstra hati-hati dalam membuat statement-statement yang dapat merugikan orang lain. Iya. Nah, itu ya guys. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang Kak Emma nih kan ya. Kan dari dulu tuh kan Kak Furi tuh seneng banget kan Kak Emma ada lagi olahraga gitu kan, dibawa pokoknya ceria gitu sambil live gitu. Nah, itu memang udah habit always gitu, selalu olahraga. Iya Atau pernah sih. gendut nggak sih? Kayaknya enggak. Enggak, aku pernah. Jadi pernah gendut. sebenarnya tuh dari SMP udah rutin ya, suka olahraga memang. Terus sempet tapi abis kuliah tuh yang malah agak melar badannya. Jadi abis lulus SMA mulai agak melar. Tapi memang aku cepat sadarnya juga kalau begitu udah naik berat badannya, langsung ambil tindakan. Oke, aku harus diet plus olahraga. Dan olahraga tuh nggak apa ya, menurut aku kayak wajib gitu loh. Jadi nggak bisa nggak olahraga. Misalnya 3 hari nggak olahraga, nggak bisa. Nggak bisa. 2 hari harus. Nah, kayak gitu. Kalau pengen kurus. Terus juga baru launching produk minumannya. Oh iya, Belly Fit. Iya. Belly Fit. Oh, ntar aku nanti kasih kita ya. masukin di sini ya Belly Fit. Jadi itu enak banget kan, Kak Furi udah nyoba. Nah, kalau sama suami nih, kan suami kan usianya kan lumayan nih, beda jauh nih. Kita mau belajar soalnya calonnya Furi juga sama, beda jauh juga. Oh iya. Wah. Ya jadi sering berantem nggak sih punya Enggak suami? sih. Enggak. Kalau aku sama Mas Bagus enggak. Berantemnya tuh bukan yang berantem sampai mangkel-mangkelan banget, enggak. Cuman misalnya salah apa ya? Salah bantal. Misalnya misalnya ada bercanda-bercandaan atau ya cuma selek-selek sedikit, bukannya prinsipal gitu. Bukan masalah prinsip banget. Untungnya Bagus tuh usianya muda tapi dewasa banget. Aku juga biarpun aku udah usianya lumayan banyak, tapi bisa ngimbangin dia dengan aku ya keep up sama trennya anak-anak muda yang seumuran Bagus. Kalau ngumpul sama teman-temannya aku bisa nyambung. Gitu. Dia juga ngumpul sama teman-teman aku juga. Ya apalagi teman-temannya Bagus kan udah
udah dewasa banget kan. Dewasa, iya. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah ya, justru harmonis lah ya. Mungkin kalau seumuran lebih sering berantem, jadi jangan cari yang seumuran. Bang Yogi ya, jangan cari yang seumuran, harus cari yang lebih muda apa lebih tua Lebih tua gitu, lebih muda gitu ya. Oh. Nah, pokoknya aku tuh seneng banget ketemu sama Mamski. Mamski itu ternyata aslinya cantik banget ya. Mbak Furi juga. Lebih cantik daripada di Cantik TV tahu. loh. Lebih cantik Oh iya, kalau di TV lagi antagonis. Apalagi itu. Apalagi pakai daster gitu kan. Apalagi yang yang galak. itu sesuai dengan karakter. Iya. Jadi sekarang kesibukannya masih syuting, olahraga, udah pasti ya. Udah pasti. Sama bisnis. Bisnisnya harus berkembang sesuai dengan zaman. Ada pertiktokan yang kita main di TikTok juga, gitu Betul. kan. Jadi bisa lebih dekat lagi juga ke netizen karena kan live terus tuh. Aku hampir tiap hari loh live di TikTok. Hampir Hampir tiap hari menyapa netizen, terus juga yang ngobrol ya curhat gitu. Kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oh, kok terakhir sih? Belum dong. Oh, belum ya? Jangan terakhir dong. Aku baru panas. Oh, baru panas. Oke. Tar dulu, arti cinta nih, nanti keburu lupa. Oh iya, arti cinta untuk seorang Emma Waroka. Aduh, kok dilihatin sama dia? Tar dulu, aku tuh dulu pernah baca artikel Kak Emma ya, sorry Yang ya. mana? Yang cowok berdua berantem merebutin Kak Emma, itu gimana ceritanya? Aku sampai ya ampun, cowoknya ganteng-ganteng ya, dua-duanya. Gila, sampai direbutin, sampai masuk berita, sampai ada lawyer. Berarti kan bisa kebayang ya, itu cintanya kayak gimana gitu. Tapi kalau sama Mas Bagus mah ini aja ya. Kalau sama Mas Bagus, alhamdulillah Tenang-tenang adem aja, ayem. Orangnya juga nggak neko-neko. Terus kita juga apa aja yang kita rasa harus diomongin, kita terbuka banget dalam segala hal. Mau yang privasinya nggak ada. Emang kita suami istri itu nggak harus ada privacy yang dirahasiakan. Karena memang seorang istri harus tahu apapun tentang suaminya, begitu juga sebaliknya. Iya, betul seperti itu ya. Karena nggak mau last question nih. Buat ibu-ibu nih, ibu-ibu yang sekarang tuh kan banyak banget ya yang dokter di saya juga baru umur 32, baru punya anak 2 gitu, udah badannya gendut, lebar. Gimana sih untuk tetap ngejaga badan langsing kayak gitu? Iya sih, kalau kita semakin berumur udah pasti metabolismenya makin rendah kan, makin pelan gitu ya, slow. Kalau metabolismenya slow, penumpukan lemaknya cepet. Makanya harus kita aktifkan lagi, yaitu dengan banyak bergerak. Kalau misalnya memang olahraga karena belum biasa melakukan, dimulai aja dari gerak jalan dulu, atau mungkin ngebersihin rumah tapi yang intens ya, yang misalnya gerak terus jangan berhenti duduk gitu. Jadi gerak itu coba 45 menit gerak terus ngelap itu udah termasuk menggerakkan badan terus menerus gitu. Dan selain itu yaitu rutin olahraga, makanannya juga. Makanannya jangan sembarangan. Makanannya tuh udah mulai sesuai usia. Kalau usia kita udah menanjak ke 40-an, ya nggak mungkin dong bisa sembarangan makan junk food. Betul. Nggak mungkin bisa setiap saat jeroan, goreng-gorengan, itu udah pasti. Mengikuti aja. Justru makin umur, banyakin sayur dan buah. That's it. Itu aja tuh ya. Jadi kalau dulu tuh aku kan suka lihat banyak video di Instagramnya Mamski tuh yang latihan dari rumah, itu juga bisa diikutin. Oh iya, bisa. Kalau yang sekarang udah ada belum? Ada dong YouTube aku. Ada Aku udah YouTube. bikin beberapa video, bisa dilihat di Essential Fitness Management YouTube-nya. Essential Fitness Management ya. Yes. Oke, karena Kak Emma sekarang lagi sibuk dan Kak Furi juga mau konsultasi, tapi konsultasinya off the record, off camera. Off kamera ya. Jadi thank you banget Mbak Emma udah datang ya. Jangan lupa mampir-mampir, tapi nggak mau boneka? Enggak. Dia pesan sih, bilangin sama Mbak Furi jangan ngikutin ke rumah ya. Tenang, anak-anak tenang, jangan ngikutin. Anak-anak ya. sayang, kita di sini aja Iya, mainan. di sini aja. Udah ya. gila itu kok ngelip. Oke, thank you apa-apa so ya, much. sayang. Nggak apa-apa. Buat kalian semua yang pengen nanya-nanya, silahkan klik di kolom komentar ya. Thanks for watching. Dan mudah-mudahan nextnya kita bisa collab dalam sesi olahraga. Olahraga, Tapi yes. nanti kalau covernya udah agak langsingan dikit, biar nggak terlalu jauh gitu loh bedanya. Tambahin belly fit kalau gitu iya, ya. soalnya
dia tuh exercise-nya seperti gampang tapi susah gitu kalau Kak Fri lihat. Kayak gampang gerakannya cuman berdiri ini berdiri, tapi kita tahu itu tuh susah banget gitu. Mungkin nanti kalau badannya udah rada-rada ini ya. Oke, Sip. teman-teman, see you on the next episode. Bye-bye. Bye.